Shalom adik-adik sekolah minggu. Iya, luar biasa, semangatnya masih luar biasa. Kembali lagi dengan Tante Kia dalam ibadah online sekolah minggu GKPA Resort Batam. Tante percaya walaupun kita masih di rumah saja, adik-adik di rumah masih tetap semangat kan? Iya, kita sama-sama berdoa ya sayang ya, supaya waktunya tiba nanti kita bisa jumpa bertatap muka untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, kita mau masuk ibadah kita. Tante berharap sekali adik-adik sekolah minggu bisa duduk dengan rapi, berpakaian yang rapi. Oke, dipersiapkan Alkitabnya supaya kita fokus untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Persembahannya juga dipersiapkan ya sayang. Oke, kalau sudah siap untuk memuji Tuhan, Tante mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri semuanya. Laskar Kristus. Yes. Kurang semangat. Laskar Kristus. Siap. Oke, kita mau angkat lagu pujian kita. Selamat pagi Bapak. Tapi ini dengan versi yang agak lebih cepat karena kan masih pagi-pagi nih, supaya lebih semangat dan sukacita. Musiknya Kakak Dina. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Dengan penuh sukacita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi musik dulu ya, memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Iya, masih posisi berdiri sayang. Dengan posisi berdoa juga, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Tidak ada lagi yang buka matanya, tidak ada lagi yang colek-colek kakaknya sama adiknya. Kita fokus untuk Tuhan. Dengan sikap berdoa, kita mau angkat pujian kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Dengan sungguh-sungguh berikan suaramu untuk Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku.
berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat sukacita yang masih dapat kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami dapat bangun, kami dapat mempersiapkan diri kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Hanya Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, supaya ibadah kami ini dengan tertib dan dengan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di hari yang terbaik nantinya kami akan dapat berkumpul bersama, bertatap muka dengan guru-guru sekolah minggu, dengan teman-teman kami yang lainnya. Inilah kami Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu, kami siap untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, masih ada sukacita? Pasti masih dong Tante. Iya. Kita akan lebih bersukacita lagi dalam memuji memuliakan nama Tuhan dengan seluruh tubuh kita. Iya, Ya, benar. kita harus lebih bersukacita. Yang tadi sudah doa pembuka, sekarang adik-adik bangkit lagi berdiri. Sudah? Oke. Supaya lebih semangat tepuk Yesus dulu ya Tante. Ayo, Iya, Pak. sudah lama ya kita Iya. tidak tepuk Yesus. Biar semangat lagi ya. Iya, benar. Iya. Kita tepuk Yesus ya adik-adik. Tepuk Yesus. 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 Yes. Ya, Tante percaya semua adik-adik sudah bersukacita, sudah bangkit Ya, berdiri benar. dalam rumah. Sekarang sebelum kita memuliakan nama Tuhan, terlebih dahulu kita sebutkan tema kita minggu ini Tante. Iya, benar. Apa tema kita minggu ini Tante? Oke, sama-sama aja kita Tante ya. Oke. Oke ya. Tema kita adalah hidup dalam Kristus. Sekali lagi ya Tante. 1, 2, 3. Hidup di dalam Kristus. Iya, kita hidup dalam Kristus. Iya, benar. Yuk kita puji nama Tuhan lewat lagu pujian hidupku bukannya milikku lagi. Kakak Dina. Sama-sama kita katakan hidupku bukannya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku
Ya, Tante Wina di sini mengajak adik-adik untuk menyebutkan isi hukum Taurat yang keempat. Yuk sama-sama ya, bunyi hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, agar Roh Kudus memenuhi kita. Kemudian jangan lupa siapkan Alkitab, agar kita bersama-sama mengikuti firman Tuhan ketika dibacakan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bernyanyi, Kubuka Alkitab. Kak Dina. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di hatiku, ada di langkahku. Terus terus dari hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Indah Wibowo berharap semua adik-adik dalam keadaan luar biasa dahsyat, karena Tuhan memberkati kita, memberikan kehidupan lewat kebangkitannya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bapa, berkati hati kami penuhi dengan Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Kolose 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Inang akan bacakan untuk kita semuanya. Mari kita mendengarkannya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita
Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Begitu firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ingat tidak lagu-lagu sekolah minggu kita? Inang mau kita bersama-sama menyanyikannya. Nyanyi Yesus pokok. Iya, ikuti gerakannya ya. Sekalian buat gerakannya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Iya adik-adik, artinya bahwa orang-orang percaya diumpamakan sebagai sebuah ranting dari pohon, pokok, batang yang adalah Yesus sendiri. Jika ingin berbuah sebagai ranting, tinggallah, hiduplah di dalam batang yang baik. Inang punya beberapa pohon cabai di depan rumah, di belakang rumah. Kalau Inang perhatikan, ada beberapa cabainya yang sudah berbuah. Ada pohon yang kurang baik, daunnya keriting-keriting, dahannya kerdil, pohonnya kerdil. Kemudian apa yang terjadi? Buahnya hanya satu saja. Terus pohonnya lama-kelamaan mati dan hanya berbuah satu. Tapi ada lagi pohon cabai yang baik, daunnya bagus. Dia tidak terlalu tinggi, tapi daunnya bagus, pohonnya bagus, rantingnya bagus. Dan ketika Inang perhatikan, ia sudah berbuah 20 buah. Kemudian sudah ada cabai-cabai kecil, yang berarti bahwa di pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Di pohon yang tidak baik, pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk. Dan pohon yang tidak baik, ranting-ranting yang tidak baik akan dipangkas, dibuang karena tidak berbuah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mau ranting yang bagaimanakah? Ranting yang hidup dalam pohon yang benar, yaitu Kristus Yesus? Atau mau jadi ranting yang sembarang, yang akan digunting? Inang tidak mau Dan Inang juga berharap adik-adik juga demikian. Demikian juga dinyatakan lewat firman Tuhan untuk kita. Tanda-tanda orang yang hidup dalam Kristus, ciri-ciri orang yang hidup dalam Kristus. Ada 2 hal. Yang pertama dikatakan di ayat yang ke-7 itu, ia akan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Bahwa iman kita sudah diajarkan kepada kita mulai dari kecil. Inang percaya adik-adik pasti sudah banyak menerima pengajaran. Jadi Inang mau bertanya untuk kita lewat pengajaran-pengajaran yang sudah kita dapatkan. Yang pertama, siapakah nama Ibu Musa? Yang kedua,
apakah arti doa dari apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu? Jawabannya boleh nanti dikirim untuk Inang Bibo. Oke. Inang mau melihat apakah pengajaran itu bertambah, bertumbuh dalam kehidupan kita. Yang kedua itu bahwa dikatakan ciri dari orang yang hidup dalam Kristus adalah hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bersyukur merupakan sebuah perbuatan untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada Allah yang telah melimpahkan segala sesuatu untuk kita. Apakah kita bersyukur hanya dengan hal-hal besar, harus juara satu, harus punya orang tua yang baik, orang yang tua yang kaya atau lain sebagainya yang memang menurut kita besar? Rupanya tidak. Dalam hal-hal yang kecil juga kita harus bersyukur di dalam Tuhan. Ketika Ia memberikan nafas hidup, ketika Ia masih memberikan kita bisa beribadah walau hanya di rumah saja, tidak berkumpul seperti sedia kala, kita juga harus mensyukurinya. Dalam hal-hal yang sangat kecil pun kita harus menunjukkan rasa syukur kita. Oleh karena itu, adik-adik, dari tanda-tanda, dari ciri-ciri orang yang bersyukur dalam Tuhan, mari kita hidup untuk menunjukkan hidup kita ada di dalam Tuhan lewat buah-buah yang akan kita nyatakan sebagai orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkenan Engkau Tuhan menjadikan kami jadi anak-anak yang selalu diam, hidup di dalam terang kasih Kristus, agar nyatalah kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami Engkau jadikan jadi pelaku firman. Amin. Nama saya Anel, umur saya 7 tahun. Ayat hafalan Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Amin. Dadah. Shalom semuanya, nama saya Sheila Praseliana Baban. Ayat hafalan minggu lalu tertulis pada kitab Yohanes 20 ayat 29b. Begini firman Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Terima kasih. Shalom. Hai teman-teman, tante Hamarimu, nama saya Tukang Singa Manarus. Hafalan saya Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Amin. Bye. Shalom tante, shalom teman-teman, selamat hari Minggu semuanya. Nama saya Clara Juliana Ritama. Saya akan mengatakan ayat hafalan yang terambil dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-29b. Beginilah bunyinya. Berbahagialah mereka yang tidak dapat melihat
Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29b. Begini bunyinya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat ya? Iya, Tante masih semangat di sini. Iya. Saat ini Tante berdiri di sini untuk membacakan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Iya. Adapun ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari kitab Mazmur 119 ayatnya yang ke-133. Demikian bunyi firman Tuhan. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan adik-adik. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat adik-adik yang selalu setia mengirimkan ayat hafalannya ya adik-adik ya. Ya, tetap semangat untuk pemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Ya, adik-adik, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita lewat persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan, mari kita katakan doa persembahan Tuhan dua-dua ya. Tuhan, inilah persembahanku, akan kuberikan dengan segenap hatiku. Amin. Kita bernyanyi ku berbahagia. Kakak Dina. bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Kristus Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus itu memberkati menyertai kita hari ini, esok hingga Maranatha tiba. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kami, guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.